Baik, terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan untuk berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita meminta pertolongan dalam doa. Dan yang beragama Kristen, saya pimpin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, padamu pada sore hari ini kami datang mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif. Kami berdoa buat pemateri yang akan memaparkan materi, kiranya pemateri boleh membawakannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami semua yang akan mengikuti kegiatan ini, berikan kami kekuatan, jaringan yang baik, kiranya materi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya, selamat siang, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan saya memaparkan suatu materi. Dan terima kasih pula kepada pengajar praktik saya yang telah membimbing saya dari beberapa bulan ini, sehingga saya bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat segala berubah baik, terlebih di sekolah yang saya tempati mengajar. Perkenalkan, nama saya Martinus, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak, Angkatan 9, Kabupaten Toraja Utara. Adapun beberapa materi yang saya ingin paparkan mengenai budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah dimanapun kita tempat mengajar. Penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif SDN 14 Buntu Pepasan. Nah, perlu kita ketahui bahwa budaya positif adalah salah satu konteks atau filosofi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara di masa-masa yang silam. Dari tujuan kegiatan yang kita laksanakan atau lakukan sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif.
Adapun konsep inti yang ada di dalam budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol guru, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, baik teman-teman, ada sedikit kendala dari slide ini, mohon maaf. Ya, adapun sedikit perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hidup perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Di samping ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, ada ini ice breaking, yaitu perubahan paradigma belajar. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, mungkin kita bisa coba ini. Coba saudara-saudara bisa di samping, kalau ada teman di samping, kalian bisa kepalkan tangan Anda. Kita akan ice breaking sebentar. Ya, nanti kalian bisa coba apakah kalian bisa membuka atau bagaimana, teman-teman membukanya atau bagaimana. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya, ada sedikit ini ada disiplin positif yang saya akan mau bacakan. Tempatnya jelas. Disiplin positif. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu suatu hal yang berbeda karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini juga perlu kita terapkan di sekolah kita, jangan hal menghubungkan dengan hukuman istilah kata disiplin karena dapat membuat siswa maupun peserta didik agak ketakutan dan dapat menghambat tekanan batin mereka. Ya, disiplin positif ada pun dua di sini, yaitu disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Ya, di sini bisa kita ketahui bahwa disiplin itu jangan membuat siswa karena ada penghargaan dan ancaman hukuman. Kalau biasanya orang katakan diterapkan di sekolah, biasa orang katakan nanti saya hukum kamu. Nah, itu perlu kita jaga keluar dari mulut kita karena menurut siswa hukuman itu banyak macamnya. Ya, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan
berlaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun diri ini bertahan hidup, ada pertama yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan, dan kesenangan. Bisa saya jelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Seperti di samping ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan yang kedua, kasih sayang, rasa ingin diterima. Penjelasan di samping rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan suatu makanan, baik pakaian maupun tempat tinggal dan keamanan, terlebih khusus kesehatan. Itulah tujuan kita sebagai manusia untuk bisa bertahan hidup. Di bawah ada rasa kasih sayang. Setiap juga manusia pasti ingin disayang dan disanjung. Seperti kita halnya di rumah menyayangi anak dan istri kita, keluarga kita. Seperti halnya juga kita di sekolah menyayangi peserta didik kita dan semua warga sekolah yang ada di tempat kita mengajar. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, itulah kelima kebutuhan dasar yang kita harus penuhi sebagai manusia. Ya, materi berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua, motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka tersebut. Untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan hadiah, pengakuan, maupun imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Inilah adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat intrinsik, bukan ekstrinsik. Adapun identitas yang kita mau bahas yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal, yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya dari disiplin ini, sesuatu harus terjadi. Dari restitusi merupakan pilihan. Dan berikut, tidak nyaman untuk murid. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid, anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid, anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah
terpecahkan. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat hukuman saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensinya nanti kita bisa perjelas apa hukuman atau masuk dia di konsekuensi ada di kita paparkan nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis dengan tersenggol pada saat belajar. Adapun 5 posisi kontrol guru yang kita harus pahami. Yang pertama adalah penghukum. Seorang guru pasti kita tidak layak untuk bisa menghukum seorang siswa karena dapat membuat mereka agak grogi melakukan sesuatu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada penjelasannya di sini. Kemungkinan murid sakit hati, marah, dan pendendam.
Ya, adapun 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama, penghukum, dan yang kedua, pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Adapun di sini ada penjelasannya bahwa penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik biasanya apakah berupa memukul, menendang siswa, sedangkan verbal contohnya membuat suara yang agak keras kepada siswa, membentak. Nah, kemungkinannya akan terjadi adalah murid sakit hati, marah, dan mendendam. Membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Walaupun kita sebagai guru mengeluarkan suara yang lembut, tetapi agak menyinggung perasaannya siswa ataupun siapa saja yang ada di sekitar kita. Dampaknya nanti adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah karena telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, melainkan menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai guru, bahwa teman itu juga perlu, tapi kita juga melihat ada beberapa dampaknya nanti, yang yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru-guru itu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akan bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, maka dia akan merasa bahwa guru tersebut bisa membantunya. Akibat lainnya adalah murid tersebut akan melakukan sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Di posisi pemantau berarti mengawasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, itu tadi yang kita bahas. Nah, di sini ada nanti dampaknya bagi murid, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, marah, tetapi murid dibuat tidak nyaman. Misalnya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, mengerjakan tugas yang belum selesai. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Adapun contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru yang kita akan bahas ini, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada penjelasannya. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu, ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar
peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu ke koperasi beli dan jangan diulang lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itulah dari kelima contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kita harus miliki sebagai guru.
Amor ko pa niyan.
musik yang itu. Mungkin di sini. Hari ini masih juga di sekolah sebenarnya saya izin. Terima kasih teman-teman atas kerja tidak berbeda. Si dia tadi kan ini iya sih. Ngasih